Let's go teman Pro 2, Goes to School dimulai sekarang juga. Stay tune. Yo, good morning teman Pro 2. How are you today? I hope you're still and antusias pastinya dan happy. Kali ini Theo penyiar friendly hadir nemenin kamu di acara yang ditunggu-tunggu pastinya dan dinanti-nantikan, yaitu acara Goes to School teman Pro 2. Dan pastinya Goes to School selalu memberikan siswa-siswi dan siswa-siswi yang pastinya berprestasi Kalimantan Utara teman Pro 2. Dan kali ini kita udah kedatangan special guest ya dari SMK Kesehatan Kaltara, sekolah yang dikenal melahirkan generasi muda bidang kesehatan yang pastinya kompeten. Tapi sebelum itu teman Pro 2, buat kamu yang dengerin aku di 107 FM, kamu juga bisa saksikan acara ini di aplikasi RRI Digital dan kamu bisa download di Play Store ataupun App Store, dan kamu juga bisa nyaksin ini di YouTube RRI Tarakan Official. Dan so biar makin penasaran teman Pro 2, biar tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke narasumbernya. Hari ini ada 4 siswi kesehatan Kaltara yang pastinya hari ini inspirasi banget buat kamu. Jadi langsung aja kita tapa teman Pro 2. Ini dia siswa-siswi SMK Kesehatan Kaltara. Halo semuanya. Hai. Apa kabar hari ini? Baik, Kak. Oke, tapi sebelum itu kita cek sound dulu nggak sih biar hari ini makin menyala. Boleh. Nah, terus kita langsung aja. SMK Kesehatan Berkarakter, unggul, dan siap bersaing. Oke. Udah terdengar dari suaranya suara-suara perawat. Ya pastinya kayak gini ya teman Pro 2, lemah lembut dan pastinya good banget nih kalau misalnya langsung bersosial atau berdialog langsung sama pasien-pasiennya. Ini yang dicari-cari teman Pro 2. Nah, kali ini kita langsung aja kenalan teman Pro 2. Ada Della Tri Agustin, kelas 11 keperawatan SMK Kesehatan Kaltara, dan ia merupakan juara 1 umum. Dan yang kedua ada Nova Dovani, SMK Kesehatan Kaltara, dan merupakan ketua OSIS dari SMK Kesehatan Kaltara. Yang ketiga ada Riantri Indasari. Nah, ini nih teman Pro 2, yang merupakan prestasi kejuaraan provinsi 2023, juara 1 tunggal remaja, juara 3 tunggal taruna, juara 3 ganda taruna. Dan teman Pro 2 ada juga prestasinya yaitu kejuaraan provinsi tahun 2025 tahun ini, juara 1 tunggal putri dan juara 2 ganda putri, dan pastinya ini menginspirasi buat kamu teman Pro 2. Lalu yang keempat ada Haifa Nurul Huda dari SMK Kesehatan Kaltara. Ia merupakan ketua OSIS SMK Kesehatan Kaltara periode 2023-2024 dan juara 3 umum dan juara 3 lomba penulisan proposal karya tulis ilmiah pengimbasan ketalentaan cabang Olimpiade Penelitian Siswa tahun 2023. Tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa sekali prestasi dari 4 siswi ini teman Pro 2, benar-benar menginspirasi kamu banget nih teman Pro 2, apalagi kamu yang benar-benar haus banget sama prestasi ini teman Pro 2. Nah, kali ini aku mau langsung aja ke 4 narasumber kita hari ini teman Pro 2. Gimana nih perasaannya setelah berada di sini nih? Senang banget sih Kak bisa diundang ikut semacam podcast di RRI ini, kayak karena baru pertama kali juga kan. Jadi kayak pas dikirim undangannya tuh kayak ini apa nih, ternyata kayak gini, seru juga. Oh, awalnya nih terpikir gitu kan, yang terpikir di benak kalian pertama kali diundang tuh apa tuh? Kayak semacam sosialisasi. Sosialisasi ya. Ternyata ini acaranya berbagi dan pastinya menggali lebih banyak lagi tentang kalian yang pastinya bisa menginspirasi buat teman-teman Pro 2. Lalu untuk persiapan kalian kesini sebelumnya gimana nih? Kalau untuk Della gimana? Persiapan kesini kayaknya mikir-mikir aja kan, kayak ini kayak mana ya, terus tuh kan sempat dikirimin juga kan contoh YouTube-nya tuh. Kayaknya ditanya-tanya deh, aku pikir-pikir lah nanti aku jawab apa ya pas sampai sini. Oke. Terus kalau Haifa gimana nih? Kalau sebelumnya saya ngecek dulu di YouTube RRI Official, saya tonton beberapa sekolah lain yang Goes to School, cukup seru ya. Jadi saya mempelajari
berupa pengalaman dari prestasi saya untuk dijelaskan gitu. Oke, Rian. Iya, saya juga Kak, kemarin tuh sempat dikirim link gitu dari YouTube dari guru, bilang contohnya nanti kalian bakalan seperti ini di sini. Jadi, wah, ternyata kami begini, bukan seperti yang sosialisasi, ternyata podcast gitu Kak. Berarti karena ketiganya sama, berarti Nova juga sama nih. Sama, Kak. Oke. Nah, kalau gitu ya, aku mau nanya nih sama kalian berempat. Bisa ceritain nggak sih sedikit gimana sih rasanya jadi siswa SMK Kesehatan Kaltara? Senang banget bisa masuk di SMK Kesehatan Kaltara karena nggak semua sekolah itu sama kayak SMK Kesehatan yang kami kan ada jurusan, setiap jurusan itu selalu dikasih praktek yang nggak semua sekolah bisa dapatin itu. Jadi kayak beruntung betul bisa sekolah di situ. Oke, kalau untuk Rian. Saya apalagi ketiganya ini perawat kan Kak, saya Oke. sendiri farmasi. Wow. Wah itu keren banget sih, apalagi kayak misalnya praktek-praktek gitu Kak. Apalagi saya kelas 3 sekarang lagi PKL gitu. Jadi terjun ke lapangan langsung gitu. Melayani pasien gitu. Jadi Kak. sekarang lagi PKL ya? Iya, Kak. Terus Nova gimana sekarang? Ya pastinya jadi kebanggaan bagi saya juga ya, karena fasilitas kita juga dimadahi oleh sekolah gitu. Jadi dari kita tuh ada yang namanya mini hospital gitu Kak. Jadi itu tuh ruang prakteknya keperawatan dan caregiver. Oke. Tuh jadi. Nah, terus kalau untuk Haifa? Kalau untuk saya membanggakan juga sih Kak. Terus sama seperti Rian, saya juga berada di kelas 12 yang sekarang sedang PKL di salah satu rumah sakit. Bersekolah di SMK Kesehatan untuk seseorang yang notabene memang ingin jadi perawat. Difasilitasi sekali oleh sekolah, oleh medis-medis dasar awal untuk menjadi pembekalan untuk perawat ke depannya. Wow, luar biasa sekali. Anyway temen, buat kalian berempat nih aku penasaran banget. Kan ini namanya SMK Kesehatan Kaltara nih. Kira-kira ada gak sih teman-teman kalian yang dari luar Tarakan nih ke SMK tersebut gitu? Ada Kak saya. Oke, kalau kamu dari mana nih? Saya sebelumnya dari Tanjung Selor. Dari Tanjung Selor. Betul. Tanjung Selor tepatnya di mana? Saya di permukiman mungkin di dalam kampung gitu. Oh, luar biasa. Jadi Gimana sih kamu dapat informasi bisa sekolah di SMK Kesehatan Kaltara? Apalagi ini kan lumayan jauh ya Jauh, dari Pak. tempat kamu. Mungkin beda pulau lagi nih, harus ikut air laut Iya, lagi. sempit lagi datang sini gitu. Gimana nih? Jadi saya dapat tawarin dari kakak yang memang kebetulan berkuliah di sini. Tuh, jadi kebetulan saya juga punya cita-cita menjadi seorang perawat gitu kan. Dan saya juga dengar bahwa SMK Kesehatan ini bagus banget sebagai bakal bagi kita untuk yang terus mau jadi mengejar cita-cita sebagai perawat gitu. Oh, luar biasa nih. Berarti emang dari kamunya udah Iya. pengen jadi perawat gitu ya. Mau. Terus kalau untuk kalian, menurut kalian apa sih hal yang paling seru selama kalian sekolah di SMK Kesehatan Kaltara? Yang paling seru sih Kak, kami bukan cuman belajar gitu tentang teori, tapi juga praktek. Juga bukan tentang kesehatan aja Kak, kami tentang penjualan gitu Kak. Karena misalnya kayak farmasi gitu kan Kak, ada buat produk kesehatan bisa kami jual ke masyarakat. Oke, lebih kalian lebih praktek gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk Haifa gimana? Sama Kak, saya yang paling suka dari bersekolah di SMK Kesehatan yaitu praktek-prakteknya. Makanya kalau saya tidak bersekolah di SMK Kesehatan Kaltara Tarakan, saya mungkin tidak berada di sini. Karena prestasi yang saya dapatkan itu dari bidang health and social care atau sesuai jurusan keperawatan. Wow. Terus pelajaran atau praktek yang apa nih yang dulu kalian kira bakal nyeremehin ternyata itu seru gitu. Mungkin kalau dari saya pelajaran keperawatan sih gitu. Karena bagi saya itu pasti susah banget kan. Cuman cara dari gurunya yang selalu membuat kita semakin semangat untuk belajar, cara guru mempraktekinnya itu sangat sabar untuk menghadapi kami-kami yang sangat tidak masuk pelajaran. Emang gitu ya kalau misalnya lagi masa-masa sekolah tuh emang kadang masuk keluar kanan, masuk kanan keluar kiri ya gitu tuh. Terus kalau menurut kalian kira-kira anak SMK Kesehatan Kaltara itu bisa dikenal dengan ciri-cirinya seperti apa?
Bajunya kayaknya Kak, soalnya ngejrek sendiri. Tapi kan aku lihat nih ada warna putih, warna hijau, ada warna pink. Kira-kira ini ada nggak sih maksudnya gimana gitu? Kalau kami yang ini khusus baju jurusan keperawatan. Kalau yang kayak Kakak Fafa ini baju PKL. Kalau Kak Rian untuk juga. Saya juga baju PKL dari sekolah, Kak. gitu ya. Iya. Oh jadi ada maknanya sendiri nih Iya, kalau gitu berarti. sebenarnya ada lagi Kak. Oh, ada warna lagi. ungu, ya Warna ungu. jurusan farmasi. Farmasi. Kalau ini kan dinasnya PKL-nya. Oke. Berarti kalau untuk warna hijau ini tadi untuk apa nih? Perawat. Perawat. Berarti lebih banyak perawat ya? Ya, betul. Iya, Kak. Oke. Terus aku mau nanya sama Dela. Gimana sih rasanya kamu jadi juara satu umum? Kan kalau kita tahu nih, kalau kita ngeliat angkatan kita udah banyak ya pastinya. Kita kayak nggak nyangka aja nggak sih kalau misalnya juara satu umum. Terus kamu gimana nih perasaannya? Iya, nggak nyangka juga karena bisa kan. Awalnya tuh kayak pokoknya ndak SP karena lihat nilai juga kayak nggak terlalu kan, tapi ternyata pas keluar dapat juara satu. Oh gitu, dari itu seangkatan luar biasa sekali. Dan gimana sih waktu kira-kira kamu ada kayak langsung aku juara satu nih, kayak ada langsung kayak bangga dan sombong gak sih kalau misalnya gitu? Oh, bangga betul lah. Oke, terus kalau untuk kebiasaan belajar yang bikin kamu tuh konsisten gitu berprestasi apa? Kalau aku sendiri, aku itu belajar sesuai mood. Jadi aku harus punya niat dulu baru bisa belajar. Kalau malas juga enggak akan buka buku. Buat kumpulin niatnya itu biasa aku selalu buka-buka YouTube yang judulnya itu Study With Me, yang nyatat-nyatat. Jadi kalau aku lihat video tuh aku langsung muncul juga semangat belajarnya. Jadi semangat belajar. Berarti terinspirasi dari YouTube gitu ya, biar moodnya naik gitu, pengen belajar. Terus kalau untuk Nova nih, gimana rasanya memimpin OSIS di sekolah yang sibuk seperti SMK Kesehatan? Pastinya banyak praktek gitu Pasti. ya. Gimana nih rasanya? Ya pastinya bagi saya ini seru sih, walaupun kadang membagi waktu itu susah kan gitu antara pelajaran dan organisasi gitu. Tapi setelah berjalannya waktu saya dapat belajar, ini juga sebagai pembelajaran bagi saya di luar sekolah gitu kan, cara membagi waktu antara belajar dan organisasi gitu. Kayak lebih manajemen waktu Iya, ya? saya sudah bisa manajemen waktu gitu. Oke. Terus kalau untuk Rian dari sekian banyak kejuaraan bulu tangkis yang kamu ikuti, mana yang paling berkesan? Itu kan ada yang tahun kemarin Kak, 2024 Kejurprov saya ada tunggal putri itu yang ODSN tuh Kak. Saya lanjut ke nasional. Nasional? Iya, itu berkesan banget Kak. Mewakili Kaltara. Terus gimana nih pas sudah sampai nasional? Wah, saya kaget sih Kak, apalagi yang dilawan itu orang-orang yang memang sekolah khusus buat bulu tangkis gitu Kak. Oke, sementara kamu dari kesehatan gitu, tapi ini luar biasa membanggakan loh untuk SMK Kesehatan ya, karena backgroundnya aja nih kesehatan gitu, tapi bisa mewakili badminton ke nasional. Terus kalau untuk selama kamu di provinsi ya bertanding, menurut kamu susah nggak sih, sulit nggak sih lawan-lawannya gitu? Kalau sulit pasti Kak, apalagi mereka juga pastinya latihan lebih keras juga kan Kak. Cuman ya alhamdulillah saya bisa mengatasinya. Terus nanti kalau ada kesempatan lagi kamu ikut nggak? Pasti Kak, Pasti, ya. Cuman ya itu sekarang agak susah karena saya juga PKL. Gitu. Jadi manage waktunya. Oke, betul. Terus kalau untuk Haifa, gimana perjalanan kamu sampai bisa meraih Medallion for Excellence di LKS Nasional? Jadi untuk sedikit cerita, saat saya awal bersekolah di SMK Kesehatan Kaltara Tarakan, saya itu merupakan siswa yang dikenal cukup aktif. Nah, jadi seluruh kegiatan yang ada di sekolah atau ajakan-ajakan misal dari kakak kelas, dari guru-guru itu saya iyain langsung. Saya ikutin, bisa atau tidaknya itu belakangan yang bukan. Saya mau mencari kesibukan mungkin ya. Jadi lama-kelamaan jadi saya itu lebih dikenal. Jadi kalau ada lomba atau apapun saya duluan yang dipanggil Kak gitu. Lama-kelamaan juga sampai di kelas 3 saya mendapat tawaran dari seleksi sih Kak, LKS nasional, LKS tingkat kota, provinsi itu dipilih mulai dari kelas 10 saya ikut. Pemilihan tuh bareng kakak kelas. Jadi kakak kelas ada 2, saya kelas 1 angkatan cuma 1. Jadi kami ada 3 orang dan di mana saya
berada urutan pada kedua. Jadi yang urutan kertas ke-1 itu LKS tahun sebelumnya, Kak. Jadi di LKS tahun ini saya yang diikutkan gitu. Kira-kira apa tantangan yang berat buat kamu gitu? Ketika padat, jadwal saya tuh terlalu padat, Kak. Gitu. Jadi bagi waktunya gimana ya gitu, Kak. Oh, sempat nggak sih kayak, aduh kayaknya aku nggak usah lanjut deh kayaknya soalnya padat banget nih jadwalnya gitu. Maksudnya kamu langsung kayak bisa nggak sih kayak langsung aku harus prioritaskan yang mana ya gitu, prestasi atau nilai gitu. Ya, Gimana? benar sekali. Sebelumnya saya orang yang suka planning, beberapa plan yang mulai dari bulan ke depan juga saya sudah planning kegiatan hari ini harus apa, saya belajarnya mulai dari kapan, dari minggu-minggu sebelumnya begitu. Nah, karena sebelumnya saya siswa yang aktif, jadi jadwal itu sangat padat. Oke. Jadi ini lebih ke jadwal yang padat, terus disembari lagi sama banyak banget harus yang ikuti dengan gimana sih biar aku dapat prestasi dengan jadwal yang padat kayak gini ya. Nah terus kalau untuk Nova, Ya, betul. program OSIS yang paling berkesan selama kamu menjabat apa? Mungkin baru-baru bulan lalu, Kak. Oke. Jadi kita itu ada event besar, yaitu mini soccer kemarin antara SMP sederajat Kalimantan Utara. Oke. Terus itu persiapannya gimana tuh? Wow, itu persiapannya luar biasa. Hampir mungkin itu adalah kurang sih persiapannya karena sekitar 1 bulan lebih itu kurang gitu kan. Mungkin lebih tepat itu kalau 2 bulan baru persiapan tuh betul-betul matang gitu. Oh, ada nggak sih cerita unik waktu kamu koordinasi sama teman-teman OSIS gitu kan? Karena dari aku juga pernah OSIS nih. Jadi waktu itu pastinya yang satu hal yang jadi masalah itu pasti koordinasi, Betul. komunikasi antara guru dan siswa, antara Betul. anggotanya sendiri, ketua, wakil gitu. Kalau kamu gimana nih? Ya mungkin tadi kita sempat ada kurangnya komunikasi gitu kan antara ketua panitia dan anggota lain gitu. Sampai-sampai ketua panitia yang kemarin tuh sempat kayak mengundurkan diri gitu kan. Kurangnya komunikasi sehingga munculnya masalah gitu. Oh gitu ya, jadi Iya. lebih ke emang sih ini menjadi suatu hal yang sering terjadi nih kalau Iya, misalnya di betul. kegiatan-kegiatan seperti event-event seperti Iya. ini. Komunikasi sangat penting ya Penting kalau misalnya banget. kita melakukan kegiatan. Lalu aku mau geser dikit ke Rian. Latihan rutin kamu biasanya gimana sih kalau misalnya untuk persiapan lomba gitu? Saya ikut klub, Kak. Ada klub bulu tangkis memang yang saya ikuti. Oke. Jadi saya dapat informasi buat lomba-lombanya dari situ. Jadi lebih ikut klubnya gitu ya? Iya, dia ada jadwal latihannya memang, Kak. Oh, ada jadwalnya juga. Terus Iya. pernah nggak sih tabrakan sama jadwal kamu juga yang lagi misalnya ada praktek gitu? Iya, Kak. Saya sekarang kan dia tuh 1 minggunya tuh ada beberapa kali gitu kan latihannya. Nah, sementara saya ada shift sore dan shift pagi. Nah, kadang shift sorenya itu yang bertabrakan sama jadwal latihan saya. Oke. Makanya saya kadang biasa latihan sendiri di rumah. Oke, kayaknya masih banyak lagi yang perlu kita ulik ya, kita bahas kupas tuntas banget nih karena aku masih kurang puas nih. Kayaknya masih banyak banget yang menjadi inspirasi buat teman Pro 2. Kalau gitu kita break bentar sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi. Tetap di Ghost to School, teman terbaik kamu. Ini baru enak. Bentar mi. Ngapain sih Pi gak gua aja? Lepaskan tenang. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya Surabaya. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten.
RRI punya kita. Satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Masih di Ghost to School teman Pro 2 sama teman-teman SMK Kesehatan Kaltara. Oke, masih semangat pastinya ya? Masih dong. Masih harus nih, masih nyala. Jiwa-jiwa anak muda tuh harus masih semangat. Aku mau ke Dela dulu nih. Dela, gimana ada nggak sih momen lucu atau unik gitu selama kamu belajar di jurusan keperawatan? Kalau momen lucu ya, waktu kami tuh kan kalau masuk mini hospital harus selalu pakai jas lab. Nah aku tuh kadang suka lupa bawa jas lab, baru kalau nggak bawa tuh disuruh denda 10.000. Oh ada denda. Jadi kamu karena sering gitu, kamu udah ngeluarin berapa nih untuk bayar denda kamu? Nggak sering-sering banget juga sih, baru kayaknya 2 kali deh. Oh udah 2 kali, berarti 20.000 udah keluar nih. Lumayan loh tuh uang bensin. Terus kira-kira siapa sih yang paling mendukung perjalanan belajar kamu gitu? Orang tua juga, teman-teman, terus saya juga punya tujuan. Nah tujuan itu selalu saya jadikan motivasi setiap saya malas belajar kan, kayak ingat bel ini harus ada dikejar. Berarti udah kayak punya tujuan gitu ya yang harus dikejar. Nah terus selain dari keluarga gitu kan, teman-teman gitu, kan biasanya nih ya anak-anak SMA, SMK tuh biasanya masih butterfly era gitu. Kalian pernah gak sih gitu? Maksudnya ada gak sih? Tapi sayangnya selama ini nggak ada sih Kak. Oh lah. Karena apa tuh? Karena menurut saya kalau saya lagi butterfly itu pelajaran kosong semua. Itu mengganggu belajar ya berarti ya buat kamu. Berarti bagus banget nih pemikirannya. Terus untuk Nova, Nova ada nggak sih setelah kamu jadi ketua OSIS, pengalaman apa yang paling kamu syukuri gitu? Pastinya pengalaman yang paling saya syukuri itu sebelum menjadi pejabat sebagai ketua OSIS, dipilih sebagai ketua OSIS, itu sudah pengalaman paling saya syukuri sih. Karena nggak semua orang ya bisa ambil tanggung jawab sebagai ketua OSIS gitu. Oke, waktu kamu mencalon jadi ketua OSIS, kira-kira berapa kandidat gitu yang misalnya mungkin kamu harus bersaing gitu?
Jadi sebelum kita memilih itu ada seleksi dulu gitu kan. Jadi hasil dari seleksi itu baru ditentukan berapa paslon gitu. Jadi kebetulan paslon saya itu ada 1, jadi 2 lawannya. Oh, 2 lawan aja ya. Jadi nggak terlalu berat lah gitu. Iya. Kamu masih waktu kamu lawan nih sama temennya nih gitu, Iya. lawan kamu, kira-kira kamu ngerasa kayak aduh kayaknya dia yang bakal naik nih Iya, gitu. betul banget. Apalagi yang lawan kami itu udah pengalaman gitu, jadi ketua OSIS di SMP dulunya. Oh, alah. Sedangkan saya nggak punya pengalaman sama sekali Oke, gitu. jadi kamu langsung kayak first time gitu Iya, ya. itu first time banget sih. Wow, berarti menarik banget. Ini kayaknya nguji nyali, Iya. nguji apa lagi nih? Nguji mental. Mental, betul banget. Nah, terus Rian, kira-kira pernah nggak sih kamu hampir menyerah dan apa yang bikin kamu tetap lanjut? Kalau hampir menyerah pasti Kak. Apalagi masalah misalnya berangkat gitu kan Kak. Dana dari pemerintah juga tuh kurang mendukung gitu Kak. Jadi kadang butuh dana lebih dari sayanya. Juga gara-gara dana itu harusnya kemarin ada beberapa saya ikut nasional Kak. Misalnya Popnas atau juga Kejurnas tahun kemarin. Oke. Ya, cuman saya nggak diberangkatin karena yaitu masalah dana Kak. Yang bikin saya sakit hati. Jadi misalnya ngapain sih saya kejar sampai sebegitunya? Aslinya sampai harusnya ikut tapi nggak ikut, jadi percuma gitu saya rasanya. Nggak apa-apa ya ngeluarin di sini ya. Iya. Ada kata-kata nggak deh untuk itu? Ya saya rasa sih semoga bisa disusun buat dana buat atletnya, apalagi atlet Tarakan ini banyak banget loh buat badmintonnya. Terus aku mau nanya ke Haifa dulu nih. Haifa dari tadi, aduh gimana sih? Kamu kalau aku lihat-lihat ya Haifa punya aura-aura gimana gitu. Nah, ketika kamu menjabat sebagai ketua OSIS Haifa, dan gimana cara kamu membagi waktu antara organisasi dan lomba gitu? Kebetulan kalau untuk jadwal yang sangat padat, hal yang paling saya bersyukur juga punya orang tua yang selalu support, guru-guru yang selalu support kegiatan-kegiatan yang mau saya lakukan itu didukung penuh, dibimbing, dan juga teman-teman saya. Karena jika kita keluar ke mencari lomba atau kegiatan di luar sekolah, pastinya kita ketinggalan pelajaran. Saya punya teman-teman dekat yang dimana mereka selalu support saya dengan membantu tugas-tugas saya, mengirimkan soal-soal, mengingatkan soal yang tugas yang harus saya kerjakan di tanggal segini, bahkan mereka yang mengkumpulkan, ataupun misalnya tugas-tugas kelompok di sekolah. Itu tahu-tahu saya misalnya ikut lomba, tahu-tahu minggu depan saya masuk ke sekolah, ternyata nama saya sudah masuk ke dalam satu kelompok, saya nggak tahu, mereka sudah kerjakan gitu. Oh, berarti teman-temannya juga support banget ya. Iya. Luar biasa kalau punya teman-teman kayak gitu. Biasanya kan ada yang nggak mau gitu ya. Kayak apa sih dia nggak ngapa-ngapain gitu, tiba-tiba dapat nilai gitu kan. Nah, terus kalau untuk lomba, kira-kira lomba yang paling seru menurut kamu tuh lomba apa gitu? LKS. LKS. Lomba kompetensi siswa. Oke, apanya itu yang seru? Itu kan lomba SMK per jurusan. Yang paling seru selain praktek-prakteknya, pas perlombaan dapat kenal di provinsi, lawan saya itu Provinsi Nunukan. Jadi itu sampai sekarang masih dekat. Itu seru sekali praktek-prakteknya, apalagi pas tingkat nasional itu ketemu teman-teman di berbagai daerah. Luar biasa sekali. Nah, ini dia maksud aku Hifa, aura terpancar kompetitifnya tuh luar biasa gitu. Terus lomba hal kecil apa yang selalu bikin kamu termotivasi gitu? Kalau misalnya aku mau belajar lomba, atau mungkin kamu mengikuti kegiatan organisasi OSIS, OSIS gitu ya. Ini karena terlalu banyak ya, udah menampung banget nih inspirasi dari kalian, jadi aku ngeblank nih juga ikut-ikutan. Jadi gimana sih, apa sih hal kecil yang selalu bikin kamu termotivasi gitu? Teman-teman dari sekolah sih selalu mendukung. Saya itu kadang mudah juga, bisa nggak ya? Tapi sekedar ucapan dari teman-teman, bisa kok, pasti bisa. Itu buat saya, pasti bisa. Nggak usah dipertanyakan lagi gitu. Coba aja. Ya ini tadi yang aku denger nih dari coba aja dulu gitu ya. Dan aku selalu menanamkan hal yang sama kayak kalian nih. Kalau misalnya aku mengikuti event atau lomba apapun itu, coba aja dulu walaupun gak ada pengalaman gitu kan. Siapa tahu nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi gitu, bisa lebih tahu lagi, bisa oke gitu. Terus setelah banyaknya prestasi, apa sih impian terbesar kamu? Kalau impian, sebenarnya yang saya
sangat inginkan atau saya banggakan tuh, saya pengen ilmu yang saya dapatkan tuh bisa diajarkan ke orang lain. Misal sebelum saya pas menjabat sebagai ketua OSIS, saya juga menjabat sebagai ketua ekstrakurikuler PMR. Nah di situ kadang juga kami unggulnya itu di materi perawatan keluarga sesuai jurusan, ya kan. Jadi terkadang tuh dari sekolah lain kami juga mendatangi, minta bantuan untuk ngajarin perihal perawatan keluarga. Jadi pernah juga kami ke salah satu SMA untuk belajar bareng, kami jadi pengajarnya gitu di salah satu praktek, dan juga saya bisa ngajarin ke adik-adik kelas saya gitu. Oh, jadi kamu punya adik nggak sih? Punya. Pernah diajarin nggak? Kebetulan masih kecil. Oh lah. Kira-kira kalau misalnya kamu ngajar gitu nggak sih? Kamu ada nggak sih kayak, kayaknya aku cocok dia jadi guru gitu? Pernah? Kalau jadi guru enggak. Nah, saya terus, kurang suka anak kecil. Oke, kan kalian nih jurus apa sih namanya, sekolah di SMK Kesehatan gitu kan. Sebelum kalian masuk ke SMK Kesehatan gitu, dan setelah mungkin udah join gitu kan di situ tuh udah pada momennya kalian udah tergejolak nih. Aduh, kenapa ya kemarin aku nggak masuk negeri aja misalnya nih, karena aku kan masuk jurusan misalnya kedokteran, hukum gitu, atau mungkin seni gitu. Ada nggak sih pernah gitu selama kalian bersekolah di SMK Kesehatan? Ada sih Kak, karena dari awal memang tujuannya mau masuk SMK Kesehatan. Memang mau supaya ada dasar buat masuk ke perawatan aja. Oh gitu ya, jadi udah memang dari awal gitu. Jadi pas udah masuk pun gak ada lagi tuh yang kayak menyesal-nyesalnya. Itu tuh yang aku maksud tuh. Nah terus kalau boleh kasih tahu nih, kasih satu tips nih untuk Dela, tips belajar kamu gimana sih kalau misalnya kamu pengen ujian gitu ya, ujian praktek gitu kan, kamu punya gak sih tips belajar yang manjur gitu? Kalau ujian praktek sih kami belum ya buat kelas 2 sekarang nih. Oh belum, oke. Kalau misalnya ujian yang biasa kan, saya selalu belajar tuh setiap jam 3 subuh. Jadi kadang malam tuh gak belajarnya tuh selalu jam 3 subuh, dan itu manjur. Jam 3 subuh? Iya. Itu gimana, kamu pasang alarm apa bangun sendiri? Iya, selalu pasang alarm jam 3 subuh. Jadi belajarnya dari jam 3 sampai jam 6, baru lanjut lagi di sekolah. Wow, jam 3 sampai jam 6, berarti bentar. Kamu tidur malam nih jam berapa sih sebenarnya? Kadang jam 9, jam 10. Jam 9, jam 10, terus bangun jam 3 gitu. Hal yang pertama kamu lakukan, udah bangun jam 3 nih, hal yang pertama kamu lakukan apa? Buku tuh sudah ditaruh di samping bantal. Jadi pas bangun alarm bunyi langsung buka buku aja. Langsung buka buku. Biar ngantuk-ngantuk langsung baca aja. Masuk aja gak sih itu kalau misal? Justru lebih masuk pas jam 3 subuhnya itu. Aku pernah sih cobain kayak gitu ya, maksudnya tapi nggak juga jam 3 subuh gitu, paling jam 4 gitu ya, maksudnya ini kamu luar biasa loh, jam 3 subuh, aku bangun jam 4 subuh gitu kan, terus mencoba untuk belajar tuh tetap nggak masuk gitu, karena kayak tetap ngantuk gitu, pengen tidur gitu, kayak kalau udah ngeliat bantal sama kasur tuh ada rayuan gitu untuk baring lagi gitu. Nah terus aku mau geser lagi ke Rian, bagaimana cara kamu menyimbangkan sekolah dengan latihan, pertandingan, lomba padat banget gitu? Bagaimana cara kamu menyimbanginya? Kalau buat sekolah kan dari pagi sampai sore. Sementara latihan saya tuh dari sore. Oh dari sore? Iya. Jadi saya pulang sekolah tuh langsung siap-siap buat latihan gitu Kak. Oh ini berarti kamu nggak ada istirahatnya berarti ya? Iya, saya malam baru istirahat. Itu pun kadang malam ikut lanjut jadwal main-main sama orang gitu Kak, biar tambah-tambahan. Tambah-tambahan apa nih? Tambah-tambahan buat skill gitu. Wah, ini kayaknya ini nyari waktu sedikit pun harus tetap ya, karena untuk mencari ilmu tadi dan skill pastinya. Terus dari semua gelar yang kamu dapat, pastinya itu bikin kita kayak, wah ternyata aku udah sampai di titik ini ya. Dan siapa sih atlet yang jadi inspirasi kamu? Kalau atlet inspirasi saya ada Gregoria dari timnas. Tim nasional. Tim nasional. Iya, Gregoria. Kenapa tuh? Dia sangat, dia juga putri tunggal gitu Kak. Dia tunggal, sementara saya juga pemain tunggal, jadi saya suka nontoninnya. Iya, dia sangat keren banget sampai cedera gitu. Saya juga ikut sedih pas dia cederanya. Oh, ikut sedih gitu ya. Luar biasanya kayaknya fans banget gitu ya. Maksudnya ini
aku mau dong jadi adik kamu. Iya. Kalau bisa ketemu gitu. Oh, Kak. ketemu. Boleh ngomong nih di sini siapa tahu gitu. Semoga. Semoga lah ya, amin ya. Nah, terus kalau untuk kalian berempat nih, selama kalian bersekolah di SMK Kesehatan ya, pastinya banyak banget ya tantangan yang kalian lalui gitu. Apalagi itu langsung kayak praktek gitu ya. Pernah nggak sih kalian langsung kayak ngerasa, aduh, gimana ya rasanya nih? Aku pengen berhenti aja gitu, atau mungkin udah sampai sini aja gitu kali ya, karena nggak gampang dan mudah juga untuk bersekolah di SMK Kesehatan gitu. Kalau kayak gitu tuh pasti selalu ada ya, apalagi kayak pergaulan kita tuh kan banyak juga anak-anak sekarang yang putus sekolah karena nggak mau belajar atau nggak sanggup sama apa yang dia pelajari. Tapi karena kita sudah punya tujuan, ada yang harus dikejar ya, tetap coba belajar terus. Oh, dan itu jadi pegangan kamu ya? Khususnya ya saya sendiri karena saya punya tujuan yang harus dikejar, jadi itu salah satu motivasi buat tetap belajar, semangat terus belajar. Wow, kalau untuk Haifa gimana? Kalau untuk saya belajar ya Kak. Saya itu sebelumnya saya bilang kalau saya suka planning. Jadi saya punya jurnal di mana saya misalnya di satu lembar ini untuk satu kegiatan atau untuk satu mata pelajaran. Jadi saya list beberapa sampai ke bawah. Hal pertama yang harus saya lakuin, kedua, ketiga, materi ini harus saya paparkan semuanya sampai dirincikan. Baru saya buat kotak atau buat checklist. Jadi saya suka banget ngejar checklist tersebut gitu. Oh, langsung kayak pengen gitu ya. Makin makin haus gitu dengan planning-planning yang udah dibuat gitu. Kalau untuk Nova sendiri gimana? Mungkin dari gurunya ya. Dari gurunya. Dia selalu mengingatkan siswa untuk belajar dan tidak pernah lelah untuk mengajari kita gitu. Jadi itu salah satu hal paling saya kesan dan membanggakan banget gitu. Ini nih ciri-ciri murid yang benar-benar dengerin kata gurunya. Karena biasanya ada yang bodoh amat gitu ya, yang cuek gitu. Padahal satu kata aja dari guru tuh sebenarnya udah bisa merubah kita lah. Maksudnya kayak kita kedepannya bakal kayak gimana gitu, dan sifat kita gimana gitu, cara kita menjalani kedepannya gimana. Terus kalau untuk Rian gimana? Kalau misalnya pengen berhenti dari sekolah gitu, mungkin berhenti enggak Kak, cuman kalau capek iya. Capek ya. Iya, apalagi saya juga ditambah dengan latihan kan sesudah sekolah. Walaupun materinya mungkin masuk nggak masuk, tapi alhamdulillah ada betul guru. Guru yang mensupport, walaupun misalnya kita nggak ngerti, tapi dia tetap bakalan mengajari terus. Ini paket komplit banget nih. Mulai dari Dela tadi, ini udah bisa menginspirasi banget. Apalagi dari Haifa tadi, dia udah mulai nyusun jurnal. Dan ini yang berdua ini dengerin kata guru. Ini benar-benar menginspirasi buat teman Pro 2 yang nyaksiin sekarang. Dan kalau gitu kita break dulu ya, sebelum kita lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan yang pastinya makin spesifik lagi nih. Kalau gitu tetap di Ghost School, teman terbaik kamu. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Situ ku ada bersamamu saudara.
kita, syukur telah selalu bersama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Ini baru enak. Dulu yang semalam dia ada di Masuk New gol! Luar biasa. Aku baru aja diinterview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya pada banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Masih di Ghost to School teman Pro 2, pastinya masih ditemenin sama teman-teman dari SMK Kesehatan Kaltara. Masih semangat? Oke, luar biasa nih. Ini aku masih merasakan api menyala-nyala dalam jiwa dan raga ya teman Pro 2. Nah, aku mau nanya nih sama kalian berempat. Kira-kira hal apa yang paling ingin kalian kenang dari masa sekolah di SMK Kesehatan Kaltara? Kalau aku sih pas caregiver camp ya, jadi kami khususnya jurusan keperawatan itu ada event namanya caregiver camp yang diselenggarakan pada kegiatan Hari Kesehatan Nasional. Jadi di situ kami selama 3 hari itu kayak belajar bertahan hidup. Jadi kami masak sendiri, kami tidur rame-rame. Terus tuh ada pembekalan materi, banyak lah pokoknya Kak, itu sangat berkesan di SMK Kesehatan. Wow, kayaknya ini nggak bisa di skip nggak sih? Karena kalau udah ini nggak bisa ikut lagi. Iya, karena banyak momennya juga kan sama teman. Terus kalau untuk Aifa gimana? Kalau untuk saya, yang paling ingin saya kenang itu seluruh kegiatan. Misal dari saya menjabat OSIS itu kan banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Jadi menurut saya pengurus-pengurus OSIS saya, anggota saya tuh sudah seperti keluarga gitu, Kak. Juga kegiatan lomba-lomba di luar sekolah, teman-teman dari luar sekolah gitu. Berarti mau hal baik, hal buruk semuanya harus dikenang ya. Kalau untuk Ian, kalau saya Kak, saya termasuk ke dalam anggota OSIS. Wow, terus? Pas jabatannya Haifa. Nah itu banyak banget juga memang event-event yang kami bikin. Contohnya memang kayak misalnya kemarin banyak futsal gitu sama game fest apa segala buat anak SMP. Wah baru itu sangat silaturahmi dengan teman-teman itu kami makin akrab. Jadi itu sangat berpengalaman lah. Wow. Juga. Terus kamu kan merupakan atlet badminton ya? Iya. Selain badminton ada nggak sih yang kamu ikut gitu kayak mungkin olahraga futsal gitu? Enggak sih Kak, Enggak saya sih. iya, Tetap cuma di badminton aja. Iya. Terus kalau untuk Nova gimana?
Mungkin saya sama kayak Kak Fafa juga. Pengalamannya yang paling berkesan itu di OSIS sih. OSIS karena kita di situ kita bisa rasakan suka duka bareng, bagaimana kita tetap bekerja sama walaupun badai dalam kegiatan itu pasti ada ya. Iya. Gitu. Pasti dan Dela juga kita kemarin sama juga kesangkatan caregiver camp itu kita belajar masak dan masaknya itu masak-masak untuk lansia. Itu seru banget kita bisa bermain sama lansia gitu. Terus kalau untuk kalau suatu hari nanti nih kembali mengunjungi sekolah sebagai alumni, kalian ingin dikenal sebagai sosok seperti apa? Sebagai yang pemain badminton seperti Rian atau gimana? Pastinya Kak, pasti kita mau sebagai siswi yang baik gitu, berprestasi, yang membanggakan sekolah pastinya, dan semoga diingat dengan guru-gurunya. Iya betul. Kalau Antara gimana? Sama juga kayak Kak Rian, sebagai siswa yang menginspirasi buat adik-adik kelas. Betul banget, itu menjadi hal yang sangat baik ya kalau misalnya dikenang. Nah terus kalau untuk ada gak sih ucapan atau apresiasi khusus untuk guru, teman, atau orang-orang yang mendukung kalian gitu? Mungkin untuk kepada semua guru, terima kasih sudah yang kita datang ke sini juga kepada pembina OSIS, Bu Fatma. Bahkan tadi malam dia sampai kayak kasih tahu besok kayak semangat ya, dia sampaikan materi gitu. Pokoknya dia dukung banget kita datang ke RRI hari ini gitu. Terus kalau untuk Kak Iva gimana? Pada semua guru saya berterima kasih sekali karena banyaknya kegiatan yang saya lakukan, kegiatan A, B, C, D dengan guru-guru yang berbeda. Mereka semua sangat membimbing tuh jauh sekali. Misalnya waktu saya mendapat juara 3 penulisan karya tulis ilmiah atau opsi, itu tuh saya iseng aja daftar sama teman saya berdua. Tapi yang buat kami bisa kaget kami menang itu karena gurunya. Guru kami, guru biologi sangat profesional dalam mengajarkan kami cari jurnal, bahkan untuk mungkin kalau kami membuat produknya itu sendiri, kami dibantu. Jadi lebih ke gurunya ya, sangat support banget sama siswa-siswinya. Terus kalau untuk Dela gimana? Terima kasih buat semua guru yang selalu nggak capek-capek buat ngajar. Walaupun kadang kami ngeselin, kadang lambat kumpul tugas, tapi gurunya tetap masih mau perhatikan kita, kasih tahu tugasnya nih belum selesai, ini belum ada nilainya. Itu kan nguras energi betul, tapi gurunya tetap mau bantu kita buat dapat nilai. Wow. Terus apa sih harapan kalian untuk SMK Kesehatan Kaltara di tahun-tahun kedepannya? Kalau dari saya, semoga SMK Kesehatan bisa semakin berkembang dan melahirkan siswa-siswi yang penuh prestasi. Wow. Terus kalau Kak Iva gimana? Sama juga, semoga untuk SMK Kesehatan bisa lebih baik, siswa-siswanya bisa lebih berprestasi lagi, lebih semangat, ikut kegiatan apapun itu ikut saja. Nah, terus kalau untuk semoga sekolah SMK Kesehatan Kaltara lebih dikenal sebagai dengan siswa-siswi berprestasinya. Juga semoga makin maju buat kedepannya. Nova gimana? Semoga SMK Kesehatan ini semakin jaya dan sukses selalu. Semoga dikenal semua orang-orang di sekolah ini. Luar biasa. Terus kasih komentar Don untuk acara RRI Goes to School kita pagi ini. Seru banget, terus tuh asik. Kakak hostnya juga baik, humble. Wow. Terus kalau untuk Nova gimana nih? Soalnya Nova dari tadi kayak grogi gitu ya. Iya, dari awal tuh udah grogi kan. Cuman selalu didukung juga sama kakak-kakaknya. Awal kita datang itu kayak nggak apa-apa, kamu bisa gitu. Kita nggak terlalu susah-susah kok pertanyaannya gitu. Kalau gitu kayaknya kita udah di segmen terakhir nih ya. Udah nggak kerasa gitu. Tapi jujur kalian seru-seru banget dan inspirasi banget buat teman-teman Pro 2 serta cara tips trik kalian cara belajar gitu dari tadi dialog dari jam 3 subuh bisa dicontoh, siapa tahu nanti manjur nih untuk cara teman Pro 2 belajar. Tapi sebelum itu kita slogan lagi nggak sih biar makin semangat dan menyala untuk menutup acara inilah gitu ya. SMK Kesehatan berkarakter, unggul, dan siap bersaing. Wow.
Oke teman Pro 2, dan gak kerasa juga kita udah di segmen terakhir. Dan aku makasih banyak banget buat kalian udah hadir di sini, udah mau berbagi pengalaman dan triks dan tips cara belajar untuk teman-teman Pro 2 yang bisa dicontoh ini. Dan ndak afdol juga kalau kita nggak kasih makasih juga nih buat rekan kerja atau kerabat kerja yang bekerja di belakang layar. Tepuk tangan dulu dong. Karena tanpa mereka tentunya Ghost School nggak bakal berjalan dengan lancar. Oke, kalau gitu aku Theo, penyiar friendly, pamit dari ruang dengar kamu dan sampai jumpa di acara Ghost School selanjutnya. Pro 2 Ghost to School udah dulu ya. Teman Pro 2, see you next time. Bye.